Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Lembang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 6. Di mana dalam video ini saya akan mereview materi pada mata kuliah Kebijakan Fiskal Islam. Inilah video presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 pokok materi terkait mata kuliah Kebijakan Fiskal Islam, di mana materi pertama yaitu definisi kebijakan fiskal, tujuan, dan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal dalam produk politik. Kemudian materi ketiga yaitu hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Dan materi keempat atau materi terakhir yaitu hubungan kebijakan fiskal dalam lembaga pemerintah. Baik, materi pertama yaitu definisi kebijakan fiskal, tujuan, dan instrumen kebijakan fiskal. Nah, definisi kebijakan fiskal. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh lebih baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Penerapan kebijakan fiskal ini diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor perbankan hingga usaha mikro. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM ini meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kemudian yaitu menjaga stabilitas harga. Nah, menjaga stabilitas harga. Salah satunya kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau baik masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir ini untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Adapun instrumen dari kebijakan fiskal, yang pertama yaitu ada pajak, di mana demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran belanja. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Dan kemudian obligasi publik. Nah, instrumen kebijakan fiskal yang ketiga ini adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Dan kemudian yang terakhir yaitu alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah yang punya wewenang memindahkan alokasi anggaran di satu sektor ke sektor lainnya. Baik, pada materi kedua yaitu peran kebijakan fiskal dalam produk politik. Peran sistem ekonomi dalam politik. Ekonomi berasal dari perkataan Yunani oikonomia. Secara etimologi, kata oikos berarti rumah dan kata nomos berarti peraturan. Politik dalam bahasa Arabnya disebut siyasah atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu politics. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Asal mula dari kata politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara kota,
sehingga dapat dipahami bahwa politik memiliki hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Kemudian dalam hubungan itu timbullah aturan, kewenangan, dan akhir kekuasaan. Kemudian ada kinerja perekonomian suatu negara. Ditentukan oleh banyak faktor, dan 3 diantaranya yang paling menentukan adalah: yang pertama yaitu kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Yang kemudian yaitu lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi politik yang digunakan. Adapun peranan ilmu politik dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia itu sendiri meliputi tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Upaya pemerintah untuk mengontrol monopoli dan mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi terhadap pihak lain. Redistribusi pendapatan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendukung dan mengurangi kepincangan pendapatan dalam masyarakat. Terakhir, pengadaan barang dan jasa menjadi kepentingan umum. Adapun lembaga-lembaga yang melahirkan kebijakan fiskal, yang pertama yaitu Presiden, kemudian Menteri, yang ketiga DPR, yang keempat BI, dan yang terakhir BPK. Baik, jadi materi yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya. Keduanya sangat erat berkaitan satu sama lain, sehingga dalam praktik yang sering dijumpai adalah kebijakan fiskal yang juga mempunyai konsekuensi moneter, atau kebijakan moneter dan konsekuensi fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan atau upaya atau tindakan bank sentral sebagai pengambil kebijakan dalam mempengaruhi variabel-variabel moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Variabel-variabel yang dimaksud dari kebijakan moneter yaitu yang pertama yaitu uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah harus saling berkaitan agar lebih optimal dalam mengatasi masalah inflasi. Kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral akan mempengaruhi pasar uang, dan pasar uang tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan pasar barang dan jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mengenai hubungan kebijakan fiskal dengan pemerintah. Nah, tujuan utama dari implementasi keuangan adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antar daerah. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sayangnya, alokasi pendanaan Indonesia pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah. Kemampuan pengumpulan pajak lokal, akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut suplai yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal.
Sekian video pemaparan dari saya terkait mata kuliah kebijakan fiskal Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.